Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup, way of life, agar manusia dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan sebagaimana mestinya. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Seorang ulama telah menjelaskan bahwa dalam kata Iqra itu terdapat 4 buah kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran sensoral, yakni kesadaran untuk membaca Al-Qur'an. Sebagai umat muslim, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mampu membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah dustur, pedoman bagi kehidupan kita. Kesadaran sensoral yang dimiliki oleh manusia itu tidak datang seketika, melainkan datang dengan proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Anak balita akan mampu berkata, akan mampu berbicara tatkala ia dilatih terus-menerus untuk berkata dan berbicara itu. Begitu pula dengan orang yang ingin bisa membaca Al-Qur'an, maka kesadaran sensoral harus dilatih bertahap demi bertahap agar kemampuan membaca Al-Qur'an itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, Iqra memiliki dimensi kesadaran intelektual. Maknanya adalah ketika seseorang itu mengkaji, mempelajari isi kandungan Al-Qur'an, maka ia telah menjalankan fungsi yang kedua dalam Al-Qur'an itu, atau dalam kata Iqra itu, yakni fungsi intelektual. Banyak ilmuwan-ilmuwan di dunia ini yang mengkaji Al-Qur'an, dan alhamdulillah di antara mereka yang awalnya beragama non-muslim dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat capaiannya dalam mempelajari atau mengkaji Al-Qur'an. Salah satu contohnya misalnya Robert Gullem, seorang ilmuwan dari Amerika. Dia mengkaji Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan terhadap perempuan-perempuan yang kamu ceraikan itu, hendaklah ia menunggu 3 kali masa quru, atau 3 kali bersuci, atau 3 bulan lamanya. Kenapa hal demikian itu diperintahkan oleh Allah? Ternyata ketika Robert Gullem melakukan penelitian, maka ia menemukan atas 100 orang yang diuji atau 100 orang yang di-research dari 2 kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok non-muslim, perempuan non-muslim Amerika kulit putih, dan yang kedua adalah muslimah Afrika kulit hitam. Ia menemukan bahwa pada 100 orang perempuan non-muslim Amerika kulit putih, ketika ia research, ketika ia teliti, ternyata ditemukan beberapa sidik yang ada di dalam rahim perempuan itu. Sebaliknya, ketika ia research, ketika ia peneliti, ketika ia lakukan penelitian terhadap muslimah Afrika kulit hitam, maka ditemukan hanya 1 buah sidik ada dalam rahim muslimah Afrika kulit hitam itu. Apa maknanya? Ternyata Robert Gullem dalam sebuah penelitian yang dilakukan olehnya, ketika seorang suami istri melakukan hubungan suami istri, maka suami akan meninggalkan sidik atau tanda dalam rahim istrinya itu. Dan sidik atau tanda dalam rahim istri itu akan bisa hilang setelah 3 kali masa quru, atau 3 kali menstruasi, atau 3 bulan lamanya, lebih kurang. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kajian yang dilakukan oleh Robert Gullem itu persis dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah katakan
tadi Allah berfirman, dan terhadap perempuan-perempuan yang kamu ceraikan, hendaklah ia menunggu 3 kali menstruasi atau 3 kali masa kuruk atau 3 bulan lamanya. Subhanallah, betapa Allah menginginkan muslimah-muslimah yang ketika sudah putus ikatan pernikahannya, dia harus menunggu terlebih dahulu. Jangan dulu menikah, jangan dulu melakukan hubungan suami istri. Sebab apa? Sebab dalam rahimnya masih ada tanda atau sidik dari peninggalan dari suaminya yang lama. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa kesadaran intelektual ini penting bagi kita seorang mukmin. Kenapa? Majunya Islam, majunya agama ini berkat adanya semangat untuk mempelajari Al-Quran, berkat adanya keinginan untuk mengkaji Al-Quran itu. Oleh karenanya, kesadaran intelektual harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita sebagai umat mukmin senantiasa berkembang dan tidak tertinggal dari umat agama lain. Yang ketiga, bahwa dalam kata Iqra tersebut terdapat kesadaran yang disebut sebagai kesadaran emosional. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita sudah mempelajari Al-Quran, ketika kita sudah mengkaji Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai akhlak, sebagai akhlakul karimah yang tertanam dalam diri kita. Kita harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya, nilai persaudaraan, nilai kebersamaan, dan seterusnya. Itu harus mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tatkala kita sebagai hamba Allah sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, sudah mampu menginternalisasi Al-Quran dalam diri kita, maka sejatinya kita sudah memiliki kesadaran emosional. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesadaran yang keempat yang terdapat dalam kata Iqra adalah kesadaran spiritual. Apa maknanya kesadaran spiritual itu? Kesadaran spiritual adalah kita melihat segala sesuatu di dunia ini bukan melihat secara zahir fisiknya saja, melainkan esensi dari segala yang tercipta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa misalnya? Kita melihat gunung, kita melihat matahari, kita melihat bulan, melihat bintang, lautan, hamparan langit yang begitu luas. Apakah kita hanya melihat ciptaannya saja? Tentu tidak. Kesadaran spiritual menginginkan kita memaknai segala ciptaan Allah ini dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung, bulan, bintang, langit, lautan, segalanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebagai orang yang beriman, tentu kesadaran spiritual ini akan kita peroleh tatkala kita sudah mampu melewati tahap demi tahap kesadaran yang terdapat di awal tadi. Apa itu? Yakni kesadaran sensoral, kesadaran intelektual, kesadaran emosional, dan kesadaran spiritual sebagai kesadaran yang terakhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sejatinya sebagai hamba Allah, kita harus memanfaatkan momentum ini untuk mempelajari Al-Quran agar Al-Quran benar-benar menjadi inspirasi, pedoman, way of life bagi kehidupan kita, tidak hanya di dunia, melainkan juga bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.